sudah aman di tanah silebani mau lihat emang ada kutuhani dina di jalomi aman Jupang mudo aman Jupang mudo na di dalam Preaman hasiaku anakku nabuju Giat batu deh sudah nyaman masih aminan masih cukup untuk nolak sokok suhat di roberi ibe aman hasiaku anakku nabuju Magdosma tangiakmi tumbuhlah jadi naboroni anggiat batu deh sudah bupino beriaman masih aminan masih tukolan sokok suhat di roberi masih aminan masih tukolan sokok suhat di roberi anak namurju Baik, Bang, sedikit cerita latar belakang. Ini saya berikan tugas itu jam 9 pagi hari Senin, Bang. Saya bilang kurang dari 24 jam waktumu. Kalau nggak bisa sudah, besok Pak Kamil datang, saya usulkan kemana terserah Pak Kamil. Tapi karena bisa, izin Pak Kamil kayaknya layak dipertahankan, Pak ya. Baik. Nah, saya hanya mengutip satu baris dari lagu tadi. Ingot doho amang diaka bodani natua tuami, ya. Jadi anakku selalu ingatlah nasihat orang tua. Saya rasa itulah yang menjadi kunci sukses Bang Hotman. Tangan untuk Bang Hotman, ya. Baik Pak Kamil, sebelum kita undang narasumber kita, sedikit izin saya sampaikan nukilan dari perjalanan hidup beliau, ya. Pak Kamil dan teman-teman sekalian, Bang Hotman lahir di Lagu Boti tanggal 20 Oktober 1959. Nah, ini rumah masa kecil beliau. Kita lihat bagaimana tidak menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berbakti, rumahnya saja sangat homey, ya. Sekarang masih ada ya, Bang ya? Masih ada. Ada yang nempati, Bang? Ada. Tapi kalau nanti Pak Kamil dan jajaran mau ke Danau Toba boleh ya, Bang ya, mampir ya. Nah, ini luar biasa. Ini dulu bagian dari Tapanuli Utara kalau tidak salah ya, Bang. Kemudian pemekaran menjadi Toba Samosir, Tobasa, dan belakangan tahun 2020 berubah lagi karena Samosir jadi kabupaten, akhirnya menjadi namanya disingkat jadi Kabupaten Toba. Kira-kira gitu ya, Bang ya. Baik, lanjut. Nah, beliau adalah anak ke-6. Nah, beliau adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara.
dari orang tua yang penuh kasih, Bapak Binahar Hutapea dan Ibu Rosmina Tiabinur. Nah, dari capturing di sini kelihatan. Jadi dandy beliau udah kelihatan dari sana ya. Hanya rambutnya saja beda. Cuman saya agak bingung, ini pengambilan posisinya selalu dekat wanita, Bang ya? Atau sebuah kekuatan atau kebetulan ini, Bang ya? Kebetulan ya. Tapi nggak apa, nanti kita kupas lagi. Kenapa selalu di dekatnya ada wanita ya? Lanjut. Nah, ternyata orang tua beliau itu pengusaha angkutan umum. Bisnya banyak sekali. Ada bis Martimbang, bis Betahamu, Bintang Utara, dan angkot Tapanuli Jaya. Jadi teman-teman jangan kaget. Ternyata beliau dibesarkan dalam keluarga yang memang berada. Jadi dari kecil memang beliau udah keong-reong terajil mintir lah gitu ya kira-kira ya. Jadi kalaupun sekarang itu hanya peningkatannya sedikit saja. Nah, peningkatannya sedikit saja. Jadi nggak banyak. Nah, jadi latar belakang beliau ini bisnya. Coba bayangkan dengan foto seperti ini, tahun segitu orang tua beliau udah punya bis. Mungkin sekarang kalau kita datang saya udah punya kereta api, ya. Nah, coba lanjutkan lagi. Nah, ini riwayat pendidikan beliau selepas SMA, beliau masuk ke Parahyangan. Konon kabarnya sebenarnya beliau tidak bercita-cita masuk Fakultas Hukum di Parahyangan, ya. Inginnya masuk di ITB. Tahu jawabannya, tapi nggak tahu ngisinya, ya. Saya nggak tahu ini alasan pembenar bahwa kemudian beliau jadi lawyer atau memang benar. Coba nanti kita tanyakan, ya. Beliau akan cerita. Nah, beliau menikah dengan Ibu Agustina Marbun, ya. Kemudian dikaruniai 3 putra putri. Yang pertama adalah Frank Alexander Hutapea, kemudian Felicia Putri Parisiana Hutapea. Agak susah saya mengejanya. Dan yang terakhir lagi, Fred Paris Junior Hutapea. Saya nggak ngerti. Semua ada kata Paris. Apakah beliau terinspirasi oleh Paris Hilton? Atau ada yang disembunyikan karena beliau quote unquote dengan gadis-gadis di Paris? Biar beliau nanti cerita sendiri, ya. Tetapi jelas beliau adalah orang tua yang hangat bagi putra putrinya, kemudian suami yang baik, ya. Dan kelihatannya beliau masih agak serius ini, ya. Di foto yang di sini belum terlalu gemuk gitu, ya. Coba nanti kita ceritakan ini foto di mana, nanti abang bisa cerita, ya. Oke, lanjut. Nah, ini perjalanan karir beliau. Jadi selepas lulus dari Parahyangan, ada seorang teman mengatakan datanglah ke firma hukum OC Kaligis, gitu ya Bang ya. Nah, beliau bergabung di sana dan mengawali karir di sana. Nah, karena prestasi akademiknya, jadi beliau lulus S1 dalam waktu 3,5 tahun. Coba berikan tepuk tangan. Benar Bang ya, 3,5 tahun. Saya nggak ngerti dulu apakah ada semester pendek. Nah, karena semester pendek itu biasanya untuk mempercepat lulus gitu ya. Tapi saya rasa tidak. Nah, karena prestasi itulah kemudian beliau sempat direkrut oleh Bank Indonesia sebagai pegawai. Setahun kemudian beliau memutuskan mengundurkan diri. Dan satu hal yang menggelitik kita, beliau memutuskan mengundurkan diri karena apa? Tidak akan kaya kalau menjadi pegawai BI. Nah, ini luar biasa. Dan sekarang keputusan itu
menghasilkan sebuah hal yang luar biasa, bahwa dia bukan hanya kaya, tapi kaya raya dengan jadi lawyer. Nah, kemudian dari BI, kemudian sempat bergabung di firma hukum Anand Buyung Nasution, ya. Kemudian bergabung di Makarim Taira, ya Bang, ya. Dan sempat berkolaborasi dengan firma hukum Australia, Freehill, Hollingdale, and Page. Tapi kemudian memutuskan tahun 99 beliau membentuk firma hukum sendiri, Hotman Paris and Partner, dan itu menjadi pijakan beliau sampai dengan saat ini. Nah, beliau memilih spesialisasi di litigasi internasional terkait kepailitan, terkait kebendaan dan sebagainya. Maka sangat jarang kita dengar nama beliau menangani kasus pidana. Akan tetapi juga lanjut, beliau juga pernah menangani kasus-kasus yang sempat menyita perhatian, ya. Pada waktu ada warga negara Australia itu Scapel Corby, ini terkait dengan kasus narkoba di Bali dan sempat menghangatkan hubungan diplomatik antara Australia dengan kita. Beliau menjadi lawyer dari Scapel Corby, tapi ini yang luar biasa. Kemudian beliau memutuskan mengundurkan diri karena kakaknya ketangkep, ya Bang, ya. Jadi beliau mengatakan kalau sudah ketangkep tidak layak untuk dibela. Nah, ini yang luar biasa. Artinya dia tidak melihat profesi itu dari sisi yang lain kecuali profesionalitas saja, ya. Kemudian masih ada satu kasus lagi di Bali. Dulu kita coba setback sedikit. Ada pembunuhan Angeline, ya, yang dibunuh ibu angkatnya Margaret, dan atas bantuan pembantunya Agustai, beliau menjadi pembela dari Agustai, ya. Dan hasilnya nyata, ada pengurangan hukuman, ya Bang, ya, untuk Agustai, dan ibu angkat si Angeline, si Margaret itu divonis seumur hidup, ya. Oke, lanjut. Nah, di balik kesibukan beliau ini sebagai lawyer, masih sempat-sempatnya beliau punya acara di The Hotman di Trans TV, juga di Hot Room di Metro TV. Nah, tapi jiwa sosial beliau tidak hilang. Ada acara di Kopi Joni memberikan suatu advokasi hukum secara gratis. Jadi kalau teman-teman bermasalah, tolong datangi Mbak Rukma. Tapi kalau masalah keluarga boleh datang, Bang, ya? Boleh, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada, kontak Bang Hotman, ya. Diberi pendampingan gratis, diberi kopi gratis. Pulang diantar pakai lampu, ya Bang? Boleh. Pulangnya diantar pakai lampu, ya. Itulah luar biasanya tamu kita hari ini, ya. Maka tidak salah. Maka bling-blingnya beliau itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada kita di Madya Jaksel 2. Baik, untuk menghabiskan waktu, kita undang beliau ke atas panggung dan kita sama-sama antar beliau ke panggung dengan gerakan ikonik beliau. Dr. Hotman Paris Hutapea, SH.M.Phil. Banyak sekali, Bang. Kita kira bahas apa hari ini? Apakah hari ini syuting di mana? Holy Wing ada live musik apa atau apa ini, Bang? Daftar ASPRI mau tambah lagi 50 lagi. Daftar ASPRI 50 mau tambah. Coba nanti daftar lewat siapa ini ya? Lewat sekretaris ya? Ada ya? Baik. Bang, singkat cerita, seperti judulnya bahwa kita ada penggalian potensi pajak dari sudut pandang pengacara, mekanisme dan problematikanya. Gini Bang, sebagai pengantar saja Bang, bahwa pajak itu dimanapun adalah penopang pendapatan suatu negara. Dan kemandirian ekonomi salah satunya ditentukan oleh capaian penerimaan pajak. Kalau kita bawa lebih luas lagi Bang, ketahanan ekonomi yang terbentuk karena capaian pajak itu menjadi non-military defense bagi sebuah negara. Dan kita berharap kita semua menjadi bagian yang penting bagi bangsa ini untuk mewujudkan itu. Nah, cuman satu hal saja Bang, kita sudut pandangnya satu, data. Karena bagaimanapun kunci dan pokok utama dari penggalian potensi tersedianya data. Nah, jadi saya sedikit bercerita, beberapa waktu lalu ada Perpu 1 tahun 2017 tentang keterbukaan akses keuangan
bagi informasi pajak yang tentunya endingnya adalah bagaimana pajak bisa dikumpulkan ya Bang ya. Nah, satu hal Bang ya, menjadi pertanyaan pertama. Ini kan kita bicaranya leg spesialis Bang. Kalau kita bicara undang-undang pajak itu juga khusus. Kalau kita bicara undang-undang perbankan juga khusus. Nah, kami ingin mendengar pandangan Abang, kami ingin mendengar sharing Abang. Kira-kira kalau kita bicara leg spesialis, teroha leg generalis, kita bicara leg superiori, leg inferiori, dari sudut pandang Abang kira-kira yang lebih tinggi mana ini? Karena pasti ini akan head to head antara kerahasiaan perbankan dengan bagaimana pengendalian potensi pajak. Langsung nih. Langsung aja Bang. Oke. Terima kasih. Pertama, selamat ulang tahun kepada KPP Madia Jakarta Selatan 2. Makasih Bang. Di bawah kepemimpinan Bapak. Ya. Semoga targetnya segera terpenuhi. Amin. Tapi saya jangan diperiksa dulu Pak. Enggak. Nanti saya sampaikan ke Pak Kakanwil tuh Bang. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kakanwil atas kesempatan yang diberikan. Saya nggak tahu mau cerita apa nih. Cuma kemarin memang waktu bertemu dengan Menteri Keuangan, ya, Ibu Menteri Keuangan, saya pas sambil buru-buru ada menyampaikan satu topik waktu itu. Waktu itu lagi heboh soal investasi bodong. Itu lagi heboh. Cuma karena saya ditunggu syuting sehingga nggak sempat saya dengar jawaban Ibu Menteri. Bergaya banget, aku yang nanya malah aku yang pergi. Tapi udah janji di Metro TV. Oke, kalau mengenai leg spesialis itu yang sekarang jadi masalah di pengadilan niaga. Bukan hanya soal perbankan, perpajakan, juga ketenaga kerjaan. Juga terkait dengan undang-undang hak tanggungan. Karena selalu dibelikan didahulukan. Tapi undang-undang sana juga bilang didahulukan. Jadi kalau ditanya yang mana yang berlaku, ya nggak tahu mana yang berlaku. Orang semuanya mengatakan didahulukan. Jadi kalau dari awal saya selalu mengatakan dari mulai awal berlakunya undang-undang kepailitan, saya selalu mengatakan kenapa kantor pajak ikut-ikutan daftar? Langsung aja pakai upaya kan dia punya upaya sendiri, bahkan berat dia menyidik, dibayar langsung tersangkakan kan? Betul. Itu ngapain ikut voting, ikut duduk di sana? Itu yang dari dulu saya selalu heran kenapa itu. Mungkin Pak Arief bisa jawab malah ini. Kenapa kantor pajak ikut prosedur, tunduk kepada kurator, ikut daftar, ikut antri? Padahal kan kantor pajak punya kewenangan sendiri, bahkan dia punya kewenangan publik. Itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti. Sedikit menjelaskan Bang. Memang kalau kita bicara penagihan ya, tadi Abang sampaikan itu, memang kita punya ketentuan di undang-undang pajak, di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Kita punya hak mendahului. Tetapi pada realitanya Bang, kadang-kadang kita kalah bernegosiasi bank yang duluan dapat. Ya. Karena itu kebanyakan kalau kita bicara kepailitan, beberapa asetnya itu menjadi aset tanggungan di bank. Nah, ini yang ingin kita dapat satu sudut pandang baru. Kira-kira kami harus apa di Jaksel, Madya Jaksel 2? Tentunya kita skupnya kita batasi ya Bang ya. Walaupun nanti hal-hal yang baru itu bisa kita generalisir untuk hal-hal yang lain. Tapi setidaknya pintu masuk kita dari mana Bang? Dengan standar undang-undang itu ternyata pada posisi yang sederajat. Oke, pertanyaannya begini. Kantor pajak berhak nggak menyita suatu harta dari debitur? Berhak. Ya udah, begitu hak tanggungannya mau dilelang, sita duluan biar nggak laku dilelang. Nah, ada satu kendala Bang. Misalnya, itu akan membuat terjadi negosiasi minimum dengan krediturnya. Karena tidak akan laku lelang. Baik. Itu. Kalau disita, mana ada orang yang berani beli lagi? Jadi kita minta sita saja ya Bang? Sita langsung hak tanggungannya. Oke. Karena memang di satu pihak undang-undang mengatakan hak tanggungan didahulukan. Upah buruh didahulukan. Perbankan rahasia, pajak didahulukan. Jadi yang mana yang berlaku? Itu dari dulu nggak ada solusinya di pengadilan niaga. Bahkan memang ada putusan Mahkamah Konstitusi memang, tapi kan di Indonesia ini kan selalu tumpang tindih. Maksud saya, kalau kantor pajak mau, kan dia punya kewenangan. Sita aja langsung. Begitu sudah mulai ada masalah, periksa, tingkatkan ke penyidikan, ya, apa nggak ketir-ketir? Ya. Langsung asetnya disita. Mana bisa? Kalau aset sudah disita, umumkan siapa yang mau berani lelang. Cuma katanya sih terlalu banyak formalitas di kantor pajak, itu yang saya dengar. Ya sehingga agak ada sungkan gitu loh untuk melakukan upaya
upaya tegas seperti tadi itu. Apa benar itu saya nggak tahu deh. Nah, nanti kita juga minta pendapat. Hadir di tengah kita Kepala Bidang P2IP ya. Salah satu yang ditangani adalah penagihan ya. Pasti kebakaran Bang Haji ya. Ini kalau umur-umuran memang lebih muda dari abang. Tapi kalau rambut sih lebih putih ya. Ini menunjukkan betapa kerja kerasnya ya. Saya ngomong gini kan ada Pak Kakan nih, biar kelihatan kerja gitu ya. Nah, tapi apa? Nanti ini bahan diskusi ya. Baik, kembali ke persoalan tadi Bang. Kita memang agak sulit meletakkan mana yang leg spesialisnya, mana yang leg superiorinya. Memang tadi Abang katakan sebenarnya kita punya mendahulu karena jelas kepentingan ekonomi itu juga harus didahulukan. Tetapi kadang-kadang juga kita harus bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan dalam arti cabang-cabang kekuasaan yang lain. Kerahasiaan perbankan sebagai sebuah kepercayaan publik juga harus didahulukan. Nah itu yang kita butuh pengalaman Abang, kira-kira pernah nggak ngadepi seperti itu? Pengalaman kita begitu sudah disita oleh kantor pajak itu akan jadi masalah, baik bagi debitur maupun krediturnya. Jadi kalau mau kantor pajak itu benar, apalagi kan pajak kan demi kepentingan negara, jadi nggak akan ada yang menyalahkan gitu loh. Sudah menang duluan, udah menang pamor duluan. Jadi maksud saya begitu ada begitu, jangan ikut antri daftar-daftar tagihan, langsung aja. Langsung sita aja Bang ya. Langsung sita, langsung habis itu sita. Kalau udah disita, kalau nggak perlu tingkatkan ke penyidikan. Tuh kasih P3 penagihan ya, nanti kita langsung sita aja ya. Nah, tapi Bang, itu belum melakukan sita Bang. Tahun lalu udah kasih penagihan terbaik sejak Jaksel 2 Bang. Coba berdiri. Nah, apalagi ditambah ilmunya Bang Orman, nanti tambah lagi. Terbaik di apa lagi? Terbaik di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Kita tingkatkan. Dia di mana-mana kalau sudah upaya ke arah pidana, pengusaha itu pasti mau lebih kooperatif. Itu adalah cara penagihan yang sangat efektif. Pressure-nya luar biasa. Ya kita aja, saya aja pengacara kalau dipanggil polisi capek juga mikirnya. Apalagi saya sekarang dilaporin 16 atau 20 kali cabang DPC Peradi. Dilaporin kemana-mana. Gara-gara saya berani mengutarakan sesuatu. Jadi saya pun ada sedikit ya khawatir juga. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha. Dan benar-benar itu dan benar-benar memang kantor pajak punya kewenangan publik atas nama negara. Itu yang paling sehingga orang juga akan segan, pengadilan pun akan segan kalau sudah bicara atas nama negara. Dia nggak akan berani. Ya paling digugat lagi. Oke, nggak apa-apa, digugat hadapi. Jadi kita saling gugat aja lah Bang ya, karena letakkan kepentingan ekonomi negara jauh lebih penting dari apapun ya Bang ya. Oke. Jadi itulah trigger kita mengundang bahwa beliau akan bicara seperti itu, dan pengalaman beliau memang orang ketar-ketir dengan pajak. Tetapi kita tetap proper Bang, yakin apa yang kami lakukan, landasan hukumnya jelas, prosedurnya kita laksanakan semua, dan satu lagi etiket baik tetap kita utamakan sebagai sebuah upaya edukasi juga. Baik, satu lagi Pak, kita coba bergeser sedikit. Kemarin kita banyak mendengar investasi bodong. Ada Indra Ken, kaitannya dengan Binomo, ada Doni Salmanan ya Bang ya. Nah ternyata hasilnya luar biasa ya. Jelas kalau itu kita lihat barangkali kepatuhan pajaknya juga pasti kurang. Nah, cuman persoalannya Bang, begitu ini ditangani oleh aparat penegak hukum, kemudian di freeze lah harta-hartanya ya Bang ya. Nah kita kan koordinasinya agak panjang. Kira-kira dari pengalaman Abang mendampingi klien, Abang mengamati kasus-kasus hukum yang sedang marak terkait investasi bodong, pintu masuk paling gampang dari kami di Direktorat Jenderal Pajak. Dari mana kita dapatkan itu potensi? Saya data dari media di sini, ini baru 24 investasi bodong. Ini yang paling besar ya. Masih banyak lagi yang lain. Ini aja jumlah total transaksinya 167 triliun. 24 ini. Salah satu contoh kebetulan saya juga ikut dalam kasus itu Jiwasraya. Itu 16 triliun. Harus Jiwasraya aja 16 triliun. Ya, saya kebetulan bela MNC reksadana di situ di pidananya. Bayangkan ini, berarti 167 triliun uang siapa itu? Uang investor. Dan apakah investor itu sudah lapor di SPT? Masuknya dari sana, ya kan? Kan dia kan punya uang, beli investasi bodong, ya. Jadi bisa dua lapis masuknya, masuk dari investor sebagai WP, masuk juga dari
dari badan hukumnya. Mungkin kalau sudah disita oleh polisi sih memang agak susah. Makanya saya katakan jangan takut, kantor pajak bikin lagi kewenangannya, karena kewenangan juga kan kantor pajak juga kan punya kewenangan menyidik. Betul, betul. Sama-sama berlomba. Berlomba loh. Cuma nggak tahu lah apakah kantor pajak langsung takut kalau udah bersaing dengan baju coklat. Saya rasa bukan persoalan takut, Bang. Kita kan suatu lembaga yang saling berkaitan, kita berkoordinasi, dan secara formal informal kita juga selalu berkoordinasi. Justru dengan pendapat Bang Hotman itu kita bisa melihat dan bisa mendapatkan satu sudut pandang lain. Kira-kira paling gampang masuknya dari mana? Tadi Abang lihat ada dua, dari sisi investor yang barangkali tidak pernah melaporkan apa yang diinvestasikan itu sebagai kekayaan. Dan mereka itu kan tidak di bawah penyidikan. Kalau investor yang di sini kan badan usahanya. Baik. Jadi memang bebas untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Belum lagi si perusahaan ini kan dia membayar bunga atau premi ya kepada investor. Jadi ada dua income.